Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah secara berjamaah kita memohon kepada Allah SWT semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah yang baru saja kita lakukan dan seluruh ibadah yang kita lakukan, dan menjadikan itu semua sebagai tambahan bekal kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang kedua membahas tentang tafsir surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma, yaitu tentang tafsir surat Al-Falaq. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu tafsir dari surat An-Nas. Sebelum kita mulai, sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita ingin mendengar terlebih dahulu bacaan dari surat Al-Falaq. Mas Imam tadi ada? Hah? Ayo. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, barakallahu fi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Basmalah ini adalah satu ayat di dalam Al-Qur'an, dan yang disebutkan di sini dia adalah satu ayat sebagai pembatas antara surat Al-Falaq dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Dan dia bukan termasuk bagian dari surat Al-Falaq, bukan pula termasuk bagian dari surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu ayat yang pertama dari surat Al-Falaq bukan basmalah, tetapi ayat yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam basmalah ada penyebutan lafzul jalalah, yaitu Allah, yang merupakan nama Allah yang paling agung. Oleh karena itu penyebutannya di dalam Al-Quran paling banyak dibandingkan nama-nama yang lain. Allah maknanya adalah yang disembah, yaitu yang berhak untuk disembah, karena dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dialah yang
mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan juga mematikan. Dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha hidup, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Seluruh sifat kesempurnaan Allah SWT memilikinya. Oleh karena itu dialah Allah SWT yang berhak untuk disembah. Allah SWT mengatakan, wa huwa Allah fis samawati wa fil ardh. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Oleh karena itu tidak boleh seorang makhluk menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Karena di antara nama Allah, karena nama Allah adalah Allah, yang artinya adalah yang berhak untuk disembah. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, dua di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah. Yang keduanya mengandung sifat rahmah. Dan seluruh nama Allah mengandung minimal satu sifat. Seluruh nama Allah mengandung minimal satu sifat. Terkadang satu nama mengandung lebih dari satu sifat. Sifat yang terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifatur rahmah, sifat kasih sayang. Inilah keadaan nama Allah Azza wa Jalla. Setiap nama Allah pasti memiliki makna. Oleh karena itu Asmaullahil Husna, indah, yang paling indah. Kenapa paling indah? Karena makna yang terkandung di dalam namanya. Al-Alim, yang maha mengetahui, berarti mengandung sifat ilmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. At-Tawwab, yang maha memberikan taubat, yang sering memberikan taubat. Bukan hanya sekali Allah memberikan taubat, setiap kali seseorang mau bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan taubat kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim juga demikian, mengandung sifat kasih sayang, yaitu kasih sayang yang sesuai dengan keagungan Allah. Makhluk juga memiliki sifat sayang. Saya, Bapak Ibu sekalian, memiliki sifat sayang. Sayang kepada anaknya, sayang kepada istrinya, sayang kepada suaminya, sayang kepada orang tua. Tapi kasih sayang kita adalah kasih sayang yang penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan kasih sayang Allah. Maka kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang kamilah, yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam hadis, ada seorang wanita dan dia termasuk tawanan perang bersama tawanan-tawanan yang lain, sedang mencari-cari di antara tawanan-tawanan tadi anaknya yang masih menyusui. Qadarullah, terpisah antara dirinya dengan anaknya, padahal anaknya masih menyusui. Tidak bisa untuk bayangkan bagaimana keadaan wanita tadi, seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih menyusui, di antara sekian banyak tawanan yang mungkin banyak di antara mereka yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Semuanya dalam keadaan tegang, semuanya dalam keadaan memikirkan dirinya sendiri. Maka dia mencari-cari sambil dalam keadaan resah, memikirkan anaknya. Mungkin dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan menangis, mungkin terinjak. Kemudian alhamdulillah dimudahkan, dia mendapatkan anaknya tadi. Antum bisa perkirakan, kira-kira ketika dia melihat anaknya di depannya, apa yang dia lakukan? Apakah nunggu 5 menit lagi?
langsung dipeluk, langsung digendong. Dan antum bisa bayangkan bagaimana kasih sayang ibu tadi saat itu di dalam hatinya kepada anaknya. Ya, dipeluk dan didekatkan ke dadanya dan langsung diberikan susunya, disusui. Maka Nabi SAW ketika melihat pemandangan seperti ini, dan di situ ada para sahabat, beliau SAW mengingatkan kepada para sahabat tentang luasnya rahmat Allah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada kalian, lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Sungguh Allah lebih sayang kepada para hambanya dibandingkan kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Padahal keadaan seperti tadi, tentunya kasih sayang ibu tadi sedang puncak-puncaknya, sedang meluap. Tapi ternyata kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Oleh karena itu seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun musibah, masalah, problem yang dia hadapi, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT Maha Penyayang. Dan ini adalah termasuk bagian dari beriman dengan Asmaul Husna, yaitu meyakini nama tadi, meyakini kandungannya, dan mengamalkan isi dari Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tetapi orang yang bisa memahami Asmaul Husna, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa 99 nama ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga, yaitu memahami isinya, mengamalkan Asmaul Husna di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan maksud dalam hadis ini bukan pembatasan nama Allah dengan 99 nama. Dan apabila seseorang meneliti seluruh nama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata lebih dari 99. Oleh karena itu kebanyakan ulama dan sedikit sekali di antara mereka yang menyelisih pendapat ini, bahwasanya nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, tidak dibatasi dengan 99 atau 1000 atau 1001. Menurut sebagian, nama Allah SWT adalah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Artinya kita tidak mengetahui jumlahnya. Allah SWT dialah yang mengetahui jumlah dari nama-namanya. Allah mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb al-Falaq. Rabbul Falaq adalah Allah. Allah SWT di antara namanya adalah Ar-Rabb. Allah SWT mengatakan, salamun qawlan min Rabbin Rahim. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Allah menyuruh nabinya dengan mengatakan, qul, katakan. Katakan wahai Muhammad. Dan ini adalah tasyri', pensyariatan untuk kita sebagai umatnya, karena kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan firman Allah qul
menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan ucapan Muhammad, tapi ini adalah ucapan Allah. Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, menunjukkan bahwasanya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan manusia. Sebuah ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Nabi SAW hanyalah sebagai muballigh, hanyalah sebagai penyampai, menyampaikan kalamullah kepada para sahabatnya, bukan sebagai yang berbicara atau yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Dan sebuah ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Dan Al-Quran yang mengucapkan adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga disandarkan ini kepada Allah. Maka keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dia adalah ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Dan tidak mengatakan Quran adalah ucapan manusia kecuali orang yang kafir, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Dia mengatakan tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Dianggap ini adalah ucapan Muhammad. Sa'uslihi saqar, niscaya aku akan memasukkan dia ke dalam saqar, yaitu ke dalam jahannam. Seandainya Quran ini adalah ucapan manusia, tentunya akan didapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Dan Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak menulis dan juga tidak membaca, sehingga banyak kejadian-kejadian di zaman beliau SAW menunjukkan bahwasanya beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Seperti ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika mereka itu orang-orang Quraisy, disebutkan di situ Muhammad Rasulullah, ya, perjanjian antara mereka dengan Muhammad tertulis Rasulullah. Maka orang-orang Quraisy tidak ridha dan tidak setuju kalau ditulis apa? Rasulullah, minta supaya dihapus. Sebagian sahabat saat itu tidak rela untuk menghapus nama ini karena beliau memang seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menyuruh sahabatnya untuk menghapus Rasulullah ini. Meskipun orang-orang Quraisy mereka mengingkari dan tidak setuju, maka bukan berarti beliau bukan seorang Rasul. Beliau seorang Rasul meskipun mereka mengingkarinya. Maka beliau menyuruh, mana kalimat Rasulullah? Beliau bertanya dulu, mana kalimat Rasulullah? Setelah ditunjukkan, baru beliau menghapusnya. Beliau adalah seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun ternyata Al-Quran bagi orang yang mengenal bahasa Arab, di dalamnya penuh dengan mukjizat. Dari lafaz-lafaz yang ada di dalamnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, orang yang belajar bahasa Arab tahu bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Tukang syair yang mereka dikenal sebagai orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab, mereka sendiri mengakui bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Mereka sudah mengenal berbagai syair dari awal sampai akhir, berbagai jenisnya, sehingga apabila disebutkan sesuatu syair, maka dia bisa mengatakan ini adalah syair, ini adalah buatan orang. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan Al-Quran,
mereka mengakui bahwasanya ini bukan dari manusia, ini adalah dari Rabb-nya manusia. Maka Al-Quran ini adalah mukjizah yang khalidah, yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang lain sudah berlalu, dan yang tersisa yang masih kita lihat sekarang adalah Al-Quranul Karim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung. Berlindung artinya adalah aku meminta perlindungan dari kejelekan, dari keburukan. Karena di dunia ini ada kebaikan dan ada keburukan, ada nikmat dan juga ada musibah. Musibah dan juga kejelekan banyak diantaranya yang kita tidak melihatnya, yang kita tidak mengetahuinya. Padahal masing-masing dari kita ingin terlindungi dari kejelekan, dari keburukan, dari musibah. Dan ilmu kita terlalu lemah, fisik kita terlalu lemah. Banyak di antara perkara yang itu di luar kemampuan kita, tapi kita punya Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan kebaikan dan juga keburukan, dan semuanya di bawah takdir Allah, di bawah pengaturan Allah, yang baik maupun yang buruk, baik berupa kenikmatan maupun musibah. Oleh karena itu seorang muslim meskipun dia lemah, tapi dia memiliki Allah Azza wa Jalla, alimun bikulli syai', yang mengetahui segala sesuatu, qadirun ala kulli syai', maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, sami', maha mendengar. Dimanapun antum berada meminta perlindungan, maka dia mendengar ucapan antum. Basir, dan dia maha melihat. Dimanapun antum berada dalam keadaan apapun, maka Allah SWT melihat. Maka kita disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk yang semisal dengan kita. Dialah yang memiliki sifat-sifat ini tadi, maha mendengar, maha melihat, maha melindungi, maha hidup. Maka dialah yang berhak untuk kita meminta perlindungan. Dan seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah mampu untuk menahan kejelekan tadi sehingga tidak menimpa diri kita. Adapun isti'adzah kepada makhluk yang lain yang mungkin dianggap agung, dianggap sakti oleh manusia, maka ini di dalam Islam diharamkan yang demikian. Bagaimana seseorang berlindung kepada jin, kepada yang bau reksa sebuah tempat, padahal jin ini adalah makhluk yang seperti kita. Dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak mencipta, tidak maha mendengar, tidak maha melihat. Bahkan dibacakan satu surat, satu ayat, lemah, dia akan lari dari zikrullah, akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Lalu bagaimana seseorang mencari perlindungan kepada sesuatu yang lemah? Seseorang mencari perlindungan, kalau orang
dia adalah termasuk orang yang berakal mencari perlindungan yang kuat, dan tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ada anjuran, dorongan, perintah untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah adalah termasuk bagian dari doa. Ista'adha yasta'idhu isti'adzatan, meminta perlindungan. Di situ ada kandungan berdoa. Dan doa sebagaimana ucapan Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan juga yang lain. Doa itu adalah ibadah kata Nabi, bukan adat istiadat sebagaimana anggapan sebagian. Ini kan cuma kebiasaan, sesuatu yang mubah, adat istiadat. Tidak, Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa adalah ibadah, berarti masuk dalam firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah adalah hak istimewa bagi Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Sampai makhluk yang paling dekat dengan Allah, siapa yang paling dekat? Rasulullah. Kalau itu adalah di kalangan para nabi, para rasul, dan juga malaikat Jibril adalah pemuka para malaikat. Ya, meskipun kedudukan mereka di sisi Allah adalah tinggi, tapi untuk ibadah maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Ini adalah hak Allah semata. Orang yang beristi'adzah kepada selain Allah, selain dia rugi, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena dia beristi'adzah kepada makhluk yang lemah, maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah pelanggaran. Ini adalah kezaliman yang dia lakukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim karena dia berbuat zalim kepada Allah. Harusnya dia serahkan seluruh ibadah, termasuk di antaranya isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, apabila mereka singgah di sebuah wadi, di sebuah lembah, karena mereka orang musyrik, ya, ketika singgah di lembah tadi, bukan kepada Allah mereka meminta perlindungan. Gimana caranya? Meminta perlindungan kepada ketua jin yang ada di lembah tadi. Tahu mereka bahwa di situ ada yang nunggu, ada yang bau reksa. Maka mereka meminta perlindungan kepada ketua jinnya supaya tidak diganggu oleh kerucu-kerucunya. Diceritakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini ada cerita, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh jin, bahwasanya ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Ini yang cerita jin sendiri. Ada sebagian manusia datang dan meminta perlindungan kepada sebagian jin. Banyak enggak yang demikian? Banyak. Ya, ini mereka cerita sendiri jin.
fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tadi justru menambahkan kepada diri-diri manusia tadi rahaqan, ditambah dia takut. Semakin dia meminta perlindungan kepada jin, semakin jin menjadikan dia takut, bukan menjadikan dia mutmain, menjadikan dia tenang, justru tambah ditakut-takuti. Makanya orang yang berlindung kepada jin, ya bermuamalah, ya bergaul dengan jin, baik dengan barang-barang yang dikeramatkan atau mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, ini mereka bukan tambah tenang hidupnya, justru tambah susah hidupnya. Diancam oleh jin, diancam anaknya, diancam istrinya, diancam dirinya. Adapun orang yang beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita menyembah kepada Al-Ilahul Haq, menyembah kepada Allah yang memang berhak untuk disembah. Rabbul Falak, Al-Falak ini adalah waktu subuh. Ada yang menafsirkan demikian, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, dan ini pula yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Al-Falak adalah waktu subuh. Allah SWT mengatakan Faliqul Isbah, Faliqu al-Isbah, yang membuka, yang memecah waktu subuh. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Falaq di sini adalah makhluk. Berarti Rabbul Falaq, Rabbul Khalq. Sebagian mengatakan semakna dengan firman Allah Rabbul Alamin, Rabb bagi seluruh alam, Rabb bagi seluruh makhluk. Kita berlindung kepada Allah saja karena dialah Rabb bagi seluruh makhluk, bukan kepada makhluk, tetapi kepada Rabbul makhluk. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Makhluk Allah yang Allah ciptakan, ada di antara mereka yang membawa kebaikan, ada di antara mereka yang membawa kejelekan, atau terkumpul dalam diri seseorang kebaikan dan juga kejelekan. Dan kejelekan yang ada pada makhluk tadi, kalau kita hitung dan kita sebutkan satu persatu, banyak. Manusia juga memiliki keinginan yang jelek. Jin yang tidak kita lihat ingin menyesatkan kita. Orang yang ada di sekitar kita memiliki sifat hasad. Ada yang ingin mengambil harta kita, ada yang ingin yang mencelakai fisik kita. Hewan, ada di antara mereka yang menerkam, memiliki racun. Di sana ada virus, ada bakteri. Di sana ada syayatin. Makhluk Allah SWT tidak semuanya membawa kebaikan. Ada di antara mereka yang membawa keburukan, membawa kejelekan. Dan kita tentunya ingin terlindungi dari kejelekan-kejelekan yang dibawa oleh makhluk tadi. Maka kita merendahkan diri di hadapan Allah, meminta kepada Allah supaya kejelekan-kejelekan yang ada pada makhluk tadi tidak menimpa diri kita. Dan firman Allah min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, ini berarti umum seluruh kejelekan, enggak kita khususkan sebagian. Maka seluruh kejelekan yang kita takuti, yang kita minta kepada Allah supaya dilindungi,
masuk di dalam firman Allah ini, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Kejelekan jin yang ingin memudarati kita, kejelekan tukang sihir yang ingin mensihir kita, kejelekan orang yang ingin mencelakai kita, kejelekan orang yang hasad yang ingin menghilangkan nikmat kita. Seluruh kejelekan kita meminta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari kejelekan tadi. Makanya Al-Falaq ini termasuk surat yang dibaca dan sudah kita sebutkan sebelumnya pada beberapa keadaan. Di antaranya setelah sholat 5 waktu dibaca sekali. Kemudian di waktu pagi seperti ini, antara waktu subuh sampai terbitnya matahari dibaca 3 kali. Sebelum tidur juga dibaca. Ya, karena di dalamnya ada meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejelekan. Baik. Setelah menyebutkan secara umum, kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan secara khusus di antara kejelekan-kejelekan tadi. Min syarri ma khalaq ini adalah secara umum, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat. Seluruh kejelekan ya Allah saya minta dilindungi. Membaca Al-Falaq, membaca An-Nas perlu sambil mengingat artinya, karena ini adalah bagian dari doa, dan doa diijabai oleh Allah kalau kita menghadirkan niat, bukan lalai di dalam berdoa. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejelekan apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan waktu malam apabila dia datang, atau mulai dia datang kegelapannya. Kenapa di sini kita berlindung kepada Allah dari kejelekan waktu malam apabila dia datang? Para ulama menjelaskan karena banyak keburukan, banyak kejelekan yang terjadi di malam hari. Banyak kejelekan, niat-niat jahat yang terjadi di malam hari. Sihir mencari waktu malam, karena banyak manusia yang dalam keadaan tidur, dan orang yang tidur ini dalam keadaan lemah, sangat lemah, ya, lalai, sehingga dilemparkan sihir di waktu malam, dipilih di akhir malam. Seorang dalam keadaan sedang pulas-pulasnya tidur, makanya sebelum tidur meminta perlindungan kepada Allah supaya dijaga, membaca ayat kursi. Termasuk diantaranya adalah membaca Al-Mu'awwidzat, ya, Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, An-Nas, untuk menjaga diri kita, karena kita dalam keadaan lemah ketika tidur. Demikian pula setan-setan ini mereka menyebar, berpencar di malam hari, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza janaha al-lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina ini." Apabila sudah datang waktu malam, itu waktu maghrib, maka hendaklah kalian menahan anak-anak kecil kalian. Ini petunjuk Nabi SAW, apabila datang waktu maghrib jangan biarkan anak-anak di luar, suruh pulang, ya. Fa inna syaitan yantashir hina idzin, karena sesungguhnya syaitan mereka mulai berpencar apabila datang waktu maghrib. Banyak jumlahnya, maka dikhawatirkan anak-anak kita yang tentunya mereka tidak seperti kita sudah mengenal zikrullah, sementara anak-anak banyak lalai, banyak lupa, banyak guyon, banyak bermain. Maka tahan mereka jangan sampai keluar dari rumah. Demikian pula niat-niat yang tidak baik ini biasanya datang di waktu malam, waktu orang lemah, ingin mencuri,
ingin begal, ingin ngerampok, biasanya di malam hari. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan waktu malam apabila sudah datang. Ya, sehingga diharapkan orang yang membaca doa ini, membaca ucapan ini, dilindungi dari seluruh kejelekan yang terjadi di malam hari. Ya, baik begal, pencurian, baik sihir, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain yang terjadi di malam hari. Dan ini bukan berarti bahwasanya waktu malam adalah waktu yang jelek. Ya, bukan berarti demikian. Ya, waktu malam ini ada jeleknya, ada baiknya. Jeleknya seperti yang tadi kita sebutkan, banyak kejahatan yang terjadi di malam hari. Ya, tapi bukan berarti seluruhnya adalah kejelekan. Di sana ada salat malam, di sana ada doa yang mustajab di sepertiga malam yang terakhir. Dan malam adalah waktu untuk seseorang istirahat dari kepenatan selama satu hari. Kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah ciptakan pada waktu malam ini. Yang kita lakukan di sini adalah meminta perlindungan dari kejelekan yang ada di waktu malam. Bukan berarti waktu malam seluruhnya jelek. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir yang mereka meniup pada buhul-buhul. Kembali Allah mengkhususkan satu di antara kejelekan yang tadi disebutkan secara umum dalam ayat yang kedua. Dan pengkhususan ini, para jemaah sekalian, pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Allah mengkhususkan sesuatu padahal ini masuk dalam ayat yang kedua tadi, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Kejelekan tukang sihir masuk di dalamnya. Tapi kenapa di sini Allah khususkan? Allah sebutkan secara khusus dalam satu ayat. Para ulama menjelaskan di antaranya karena samarnya kejelekan yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan sihir ini adalah perkara yang sangat khabith, sangat buruk, sangat keji. Dengan sebab sihir ini, keluarga yang sebelumnya hidup dalam keadaan tenang, mawaddah, warahmah, sejahtera, bisa seketika menjadi keluarga yang seakan-akan di situ adalah jahanam. Suami tidak lagi sayang kepada istrinya, istri benci kepada suaminya. Dengan sebab sihir ini, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka memisahkan dengan sebab sihir tadi antara seorang suami dengan istrinya. Dengan sebab sihir. Sehingga apabila datang suaminya, istri melihat suaminya ini seakan-akan adalah singa, seakan-akan adalah musuh, seakan-akan adalah suatu yang menyeramkan, dengan sebab sihir. Dan ini nyata. Anak yang sebelumnya dalam keadaan sehat disihir, disantet, dikerjain. Ini adalah diantara mudarat dari sihir ini. Dan biasanya sihir tersebar di sebuah daerah yang di situ kurang tauhidnya, kurang zikrullahnya, kurang dakwahnya. Sihir ini adalah perkara yang sangat keji di dalam agama Islam. Dan hukuman seorang tukang sihir di dalam agama Islam adalah dibunuh. Dan ini telah tetap dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, dari Umar. Di zaman beliau, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengirim surat-surat ke para gubernur dan menyuruh kepada mereka untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun wanita.
telah tetap dari beberapa sahabat Nabi SAW. Kenapa hukumannya sampai demikian sadisnya? Pertama, karena kejelekan dan keburukan yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya tukang sihir. Kalau antum tinggal di sebuah daerah, ada seorang tukang sihir yang senangnya menyantet orang, nyaman nggak antum tinggal di sini? Sedikit-sedikit seseorang apabila ada masalah datang ke tukang sihir dan menyuruh untuk menyantet, memudarati manusia. Ditemukan di dalam tubuhnya paku, ditemukan dalam tubuhnya demikian dan demikian, tersiksa selama bertahun-tahun dengan sebab sihir ini. Kemudian yang kedua, karena tukang sihir dia tidak bisa melakukan sihir, tidak bisa mensihir orang kecuali apabila dia bekerja sama dengan syaitan. Ada ta'awun, jin yang mengajarkan kepada mereka sihir. Jin punya syarat. Kalau syarat tadi terpenuhi, siap dia untuk membantu tukang sihir tadi. Ini adalah harganya, syaratnya demikian. Ya, kalau syaratnya terpenuhi, tentara yang ada di belakangnya, ribuan jin siap untuk diperintah kemana saja. Dan kita tahu bahwasanya jin ini adalah aduun mubin, ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan berapa kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang namanya musuh ingin senantiasa memudarati musuhnya. Maka jangan menjadikan jin sebagai kekasih. Antum menjadikan dia sebagai kekasih, tapi dia akan berusaha untuk memudarati antum. Dan yang paling dia senangi untuk dimudarati adalah akidah kita. Apalagi kalau dia melihat seorang muslim, senang apabila dia mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, mengorbankan akidahnya. Makanya syarat-syarat yang diberikan oleh jin adalah syarat-syarat yang apabila dipenuhi oleh manusianya, maka dia akan keluar dari agama Islam. Contoh misalnya, syaratnya kamu harus menyembelih seekor ayam yang berwarna hitam, sembelih tanpa menyebut nama Allah. Lemparkan di sumur di sana, pinggir sawah itu, misal. Karena di situ dia tinggal. Lemparkan di sana tanpa menyebut nama Allah. Ketika dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah dengan tujuan untuk mempersembahkan ini kepada jin tadi, keluar dari agama Islam. Karena menyembelih ini adalah bagian dari ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu, bukan untuk yang lain. Ketika dia menumpahkan darah untuk selain Allah, keluar dari agama Islam. Konsekuensinya batal seluruh amalannya, menjadi seorang yang murtad. Inilah yang diinginkan oleh jin. Antum lihat, antum teliti, syarat-syaratnya pasti di situ ada kekufuran. Terkadang syaratnya suruh bangun WC. Sebelum ditaruh WC-nya itu ditaruh dulu Al-Quran di sini. Ya, ditaruh Al-Quran baru ditutupi dengan WC. Tujuannya adalah ingin melihat benar nggak dia kufur kepada Allah. Kalau orang yang di dalam hatinya ada keimanan, tentunya dia akan mengagungkan firman Allah. Jangankan ditaruh di WC, dia berada di bawah saja, di atas lantai, dia nggak rela untuk melihat Al-Quran berada di atas lantai. Ini adalah kalamullah. Ini adalah ucapan Allah SWT. Ketika dia mau untuk melakukannya, sudah, dengannya dia keluar dari agama Islam. Semakin kufur, semakin ditolong oleh jin. Maka kalau ingin sakti, dan semakin sakti tukang sihir tadi, semakin banyak dia kufur kepada
Allah Azza wa Jalla, semakin disenangi oleh jin. Ya. Dan ini, dengan sebab ini sihir ini diharamkan, dan orang yang melakukannya di dalam Islam hukumnya adalah dibunuh. Haddu as-sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, ditebas dengan pedang, karena kejelekan dan keburukan yang dibawa olehnya, ya, yang akan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu juga kesyirikan yang dia lakukan, dan Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaklah kalian bunuh. Dan penegakan qisas bagi tukang sihir, bagi seorang yang melakukan kriminal, ini bukan hak kita sebagai masyarakat biasa. Ini adalah hak siapa? Pemerintah, penguasa. Merekalah yang menegakkan hukuman, termasuk diantaranya membunuh tukang sihir, memenjarakan orang, membalas orang. Ya, maka ini adalah kewajiban penguasa. Mereka yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan di antara manusia, menegakkan agama Allah, bukan dilakukan oleh masyarakat biasa. Seandainya ini diserahkan kepada masing-masing individu, maka akan terjadi kekacauan. Seseorang membunuh orang lain, kemudian ketika ditanya apa alasan membunuh, karena dia tukang sihir. Ya, kalau dibiarkan masyarakat yang menghakimi sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, maka perkara seperti ini diserahkan kepada pemerintah dan juga penguasa. Di zaman Umar juga demikian, yang melakukan bukan manusia biasa atau masyarakat biasa. Ya, makanya beliau mengirim surat kepada siapa? Kepada gubernur, bukan mengumumkan kepada manusia, wahai manusia, kalau ada tukang sihir bunuh, enggak. Tapi yang disuruh adalah siapa? Penguasa, ya, pemerintah. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Ini adalah jenis kejelekan yang lain yang dikhususkan oleh Allah karena samarnya. Kita tidak melihat siapa di antara manusia yang hatinya hasad dengan kita. Mungkin dia tetangga kita, yang dia melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dia teman sekantor, mungkin dia teman sekelas, hasad melihat kepandaian kita, melihat kedekatan kita dengan yang lain. Dan hasad ini apabila ada pada diri seseorang, tidak jarang dia mau melakukan apa saja yang penting hilang kenikmatan itu dari orang lain. Bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan. Kisah Qabil dan juga Habil di dalam Al-Quran ma'ruf, di mana Qabil hasad dengan Habil karena kenikmatan yang Allah berikan kepada Habil, ya, berupa kesolehan, diterima amal ibadahnya. Akhirnya Qabil membunuh Habil dengan sebab hasad yang terpendam di dalam hatinya. Dan cerita hasad menjadikan seseorang membunuh terlalu banyak disebutkan di dalam berita-berita. Dengan sebab hasad akhirnya seseorang membunuh orang lain. Hasad artinya adalah tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia berkeinginan untuk hilang kenikmatan tadi. Tidak senang melihat tetangganya mendapatkan rezeki, membeli sesuatu, dan dia berkeinginan supaya kenikmatan tadi hilang dari dirinya. Maka ini dinamakan dengan hasad. Dengan sebab hasad, seseorang tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang Yahudi hasad dengan orang-orang Quraisy, kaum muslimin. Bagaimana muncul seorang nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishak, menolak kebenaran.
karena hasad yang ada di dalam diri mereka. Mendolimi orang lain karena sebab hasad di dalam hatinya ini banyak cerita yang demikian. Dan kita tidak mengetahui karena hasad ini ada di dalam hati, kita enggak melihatnya. Makanya sangat butuh sekali kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad. Yang mungkin dia membuat makar, membuat tipu daya, ingin menghancurkan bisnis kita, ingin menjegal bisnis kita, ingin merusak keluarga kita. Dia memiliki daya dan upaya, memiliki keinginan, dan tidak tenang hidupnya sampai menghilangkan nikmat itu dari diri kita. Dan kita adalah makhluk yang lemah. Ya, terlalu banyak husad yang ada di sekitar kita. Terlalu banyak orang yang hasad yang ada di sekitar kita, maka kita merendahkan diri, berlindung kepada Allah Al-Qawi yang Maha Kuat, yang Dia Maha mendengar, Maha melihat, ya, maha melindungi kita semuanya. Makanya Allah SWT mensyariatkan ya supaya kita berlindung dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Termasuk diantaranya makna hasad di sini adalah berlindung dari mata jahat. Mata jahat ini adalah dinamakan dengan al-ain. Munculnya adalah karena hasad yang ada di dalam hati seseorang. Ya, dan ain atau mata jahat ini hak, sebagaimana ucapan Nabi SAW, al-ainu haq. Mata jahat ini adalah benar, kenyataan ada. Ya, banyak kejadian ya karena sebab mata jahat ini bisa meninggal ya seekor hewan. Ya, misalnya seseorang melihat saudaranya memiliki kuda yang Masya Allah, yang kekar dan kuat, ya, kemudian dia melihatnya dan tersimpan di dalam hatinya apa? Hasad. Melihat tidak mengucapkan Masya Allah dan melihatnya dengan ta'ajub, dengan keheranan, dan di dalam hatinya ada hasad tadi. Bisa seketika hewan tadi apa? Meninggal dunia. Bahkan sesuatu bisa roboh dengan mata jahat ini. Ya, tiang bisa roboh, sesuatu bisa hancur. Seseorang bisa meninggal dunia dalam satu waktu. Seorang anak yang mungkin dia adalah anak yang lucu, pintar, ya, menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi cacat atau bisa tidak berbicara ketika dilihat oleh orang yang memiliki mata jahat ini. Oleh karena itu para ulama menasihati, ya, diruqyah ya anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau meruqyah Hasan dan juga Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli ainin lamah. Ya, meminta perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungi anaknya. Kemudian juga tidak bermudah-mudahan, dan sebagian orang menasihati apabila kita membawa anak di tempat-tempat umum, jangan berlebihan di dalam menghiasinya. Ya, karena dikhawatirkan di sana ada mata yang jahat melihat anak dan dia tidak mengucapkan Masya Allah. Nah, maka ini adalah tafsir yang mukhtasar, tafsir yang ringkas dari surat Al-Falaq ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Falaq ini, di antaranya adalah kewajiban untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk isti'adzah kepada selain Allah. Kemudian di antara faedah yang kita ambil adalah berlindung kepada Allah dari kejelekan tukang sihir yang mereka menghembuskan pada buhul-buhul, dan menunjukkan bahwasanya sihir ini benar adanya. Dia adalah sesuatu yang nyata. Karena sebagian orang karena akalnya yang
penuh dengan kekurangan, dia menolak dan mengingkari adanya sihir. Dan sihir ini ada nyata di dalam agama Islam. Karena di sini Allah SWT menyuruh kita untuk berlindung dari kejelekan tukang sihir apabila dia meniup pada buhul-buhul, menunjukkan bahwasanya sihir ini memang benar apa adanya. Bahkan di zaman Nabi SAW, beliau SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Beliau pernah disihir, sehingga disebutkan saat itu beliau membayangkan sesuatu padahal beliau nggak melakukannya. Seakan-akan beliau mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Disihir oleh orang Yahudi. Berarti sihir memang benar adanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tukang-tukang sihir tidak senang dengan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mereka mau istiqamah di atas agama ini. Makanya kewajiban kita menjaga diri kita, karena banyaknya orang-orang yang tidak senang dengan orang-orang yang istiqamah. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil adalah diharamkannya hasad. Adapun seseorang hasad di dalam kebaikan, maka ini boleh, dan ini dinamakan dengan ghibtah. La hasada illa fi itsnain, kata Rasulullah, illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Di antara yang disebutkan oleh beliau, kita melihat orang lain berilmu, ya, dia belajar, dia berilmu, ya, mengetahui banyak perkara dalam agama ini dan dia mengamalkan isinya, maka kita harusnya apa? Hasad dengan orang seperti ini. Hasad yang menjadikan kita ingin seperti dia, itu maksudnya. Yang kedua adalah orang yang kaya, yang dia mengamalkan apa yang dia ilmui. Sebagai orang yang kaya, dia mengeluarkan zakat, bersedekah, membantu orang yang kesusahan, sehingga banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang yang seperti ini harus kita hasadi. Maksudnya adalah kita ingin supaya seperti dia. Itu maksudnya. Bukan berarti ingin untuk supaya hartanya hancur atau ilmunya hilang dan lain-lain. Nah, baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan. Ya. 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 Zikir pagi dan petang. Untuk pagi maka setelah subuh sampai terbitnya matahari. Untuk sore ini habis asar sampai maghrib. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah. Oleh karena itu di antara hikmah Allah, waktu tersebut yang dimakruhkan untuk melakukan salat. La salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams. Tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari. Gantinya adalah zikir pagi dan juga petang. Ya, dan dalam Al-Qur'an sebutkan berulang kali oleh Allah zikir ketika pagi dan juga petang. Nah, apabila seseorang tersibukkan oleh sesuatu, habis subuh ada kegiatan sehingga dia tidak sempat untuk membaca adkarus sabah, atau habis asar ada kegiatan sehingga tidak sempat membaca zikir petang, maka boleh seseorang mengqadha meskipun sudah keluar dari waktunya. Setelah terbit matahari, ya, ketika dia kosong, dia mengqadha zikir pagi tadi. Setelah maghrib, kalau memang tidak sempat habis asar, maka dia bisa mengqadhanya. Bagi orang yang memang terbiasa dia membaca zikir pagi dan petang. Dan setelah maghrib, maka kita membaca
zikir setelah sholat saja. Kalau setelah asar sudah membaca zikir petang, maka setelah maghrib tidak perlu kita mengulang kembali, cukup dengan adkar sholat setelah sholat maghrib. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Untuk ayat keempat itu mengapa ada kekhususan disebutkan bahwa itu perempuan-perempuan yang sihir? Ya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa di sini hanya disebutkan naffathat, wanita-wanita tukang sihir? Karena ini lil ghalib, kebanyakan tukang sihir ini dari kalangan wanita. Karena mereka lemah, sering mengikuti hawa nafsunya, mudah terpancing emosinya, sehingga mudah oleh setan untuk dijadikan hambanya. Ya, makanya banyak tukang sihir dari kalangan wanita. Ya, dulu kalau di film-film biasanya ada yang naik apa? Naik sapu. Itu yang naik biasanya apa? Nenek atau kakek itu? Hah? Nenek. Karena memang kebanyakan tukang sihir adalah dari kalangan wanita. Ya. Dan dulu pas kecil ada sandiwara radio ya. Ya, ada nenek lampir dulu. Ya. Tukang sihir juga. Iya. Ini adalah lil ghalib, kebanyakan, bukan berarti seluruh tukang sihir adalah wanita. Ada di sana tukang sihir dari laki-laki, cuma di sini adalah untuk kebanyakannya. Kebanyakan tukang sihir adalah dari kalangan wanita. Nah, ya, ada pertanyaan yang lain? Baik, mungkin sampai di situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.